Oke, bismillah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengorganisasi atau meringkas sebuah mengorganising dan melakukan summarizing, ya, meringkas data. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengumpulkan sebuah data, ya, collecting data. Di sana kita mengetahui tentang process of statistic, kemudian kita mengetahui jenis-jenis data, kemudian ukuran, ya, data, kemudian teknik sampling yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian yang berikut ada konsep bias di dalam sampling. Oke, sekarang kita mulai dengan outline kita, yaitu di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu organizing qualitative data, kemudian organizing quantitative data, dan terakhir adalah additional display of quantitative data. Referensi kita menggunakan statistics informed decision using data. Kemudian kita bisa membaca, ya, buku ini, Qualitative Data Analysis. Kemudian ada Advanced Quantitative Data Analysis. Kemudian buku Mastering Scientific Computing with R. Dan berikut ada Practical Statistics for Data Scientists, 50 Essential Concepts Using R and Python. Ini adalah referensi-referensi yang bisa kita baca untuk memperkaya pengetahuan kita. Oke. Pertama, di sini kita tinjau official statistik, ya, statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana dengan pengetahuan ini kita bisa memungkinkan kita untuk melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang dengannya dapat memanfaatkan pengetahuan statistik kita. Ya. Badan Dunia PBB, ya, dalam hal ini mengeluarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disingkat dengan SDG, ya, Sustainable Development Goal. Ini yang pertama ada kemiskinan, ya, tanpa kemiskinan. Yang kedua kelaparan. Yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak. Kemudian energi bersih dan berkelanjutan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9 ada industri, inovasi dan infrastruktur. 10 berkurangnya kesenjangan. 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12 ada konsumsi dan produksi bertanggung jawab. 13 penanganan perubahan iklim. 14 ada ekosistem laut. 15 ekosistem daratan. 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini kita akan membahas soal pendidikan, ya, yang berkualitas, yaitu di sini terkait dengan
Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau sering disebut dengan IPM ya, adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ya, di sini di depan kita ada data tren IPM Indonesia 2010 sampai 2022, di mana dalam 22 tahun ini, dalam 12 tahun ini terdapat peningkatan sebesar 0,77% ya. Dan status pembangunan manusia kita ini dari tahun 2010 sampai 2015 itu statusnya adalah sedang. Kemudian 2016 sampai 2022 statusnya adalah tinggi. Tentunya ini hal yang sangat menggembirakan kita. Namun walaupun begitu, perubahannya ini tidak terlalu besar ya. Jadi perubahannya hanya dalam angka 0,77 sejak tahun 2010 sampai dengan 2022. Kemudian kita lihat perubahan rata-rata pertumbuhan dari 2021 sampai 2022 ini hanya 0,86%. Ya. Yang terendah ada di perubahan pada 2019 ke 2021, 2019 ke 2020 ini terjadi sangat rendah sekali ya, yaitu sebesar 0,03% ya. Dimana kita ketahui pada tahun ini adalah tahun di mana terjadi pandemi global ya. Jadi terdapat virus corona yang menimpa seluruh dunia, sehingga terjadi perlambatan ya dari segi ekonomi, dari segi kesehatan kita sangat terganggu, kemudian dari segi sosial juga ya. Saya kira itu. Kemudian kita lihat grafik berikut ini, yaitu capaian dan pertumbuhan umur harapan hidup saat lahir ya, dari tahun 2010 sampai dengan 2022. Ya, dari diagram yang kita lihat ini terdapat tren peningkatan yang baik, di mana 2010 harapan hidup kita itu adalah 69,81%. Nah, saat ini atau dengan data 2022 itu harapan hidup kita sudah mencapai 71,85%. Namun ketika kita melihat tren pertumbuhannya, yaitu dia mengalami pasang surut ya, terutama ketika tren pertumbuhannya itu dari 2011 sampai ke 2021 ini trennya turun, dan kemudian mengalami peningkatan 2021 ke 2022 ya, tren peningkatannya sebesar 0,39%. Kemudian capaian dan pertumbuhan rata-rata lama sekolah ya, 2010 sampai dengan 2022 ini kita lihat trennya juga sangat kita lihat diagram batangnya juga bagus ya, ada peningkatan, di mana rata-rata lama sekolah 2010 itu adalah 7,46 tahun, namun pada 2022 itu adalah 8,69 tahun, di mana ini mengalami peningkatan. Namun kalau kita lihat
tren pertumbuhannya dalam persentase, maka peningkatannya trennya belum terlalu bagus ya, ada fluktuasi ya, terutama pada tahun 2013 ini terjadi penurunan, kemudian pada tahun 2018 juga terjadi penurunan, dia naik pada tahun 2019, kemudian 2021 terjadi penurunan. Kemudian angka putus sekolah Indonesia menurut jenjang pendidikan ya, ini perbandingan antara data 2021 dan data 2022. Angka putus sekolah kita lihat terendah ada di tingkat pendidikan sekolah dasar, yaitu SD atau yang sederajat, dan yang paling tinggi adalah SMA atau yang sederajat, di mana pada tahun 2021 itu sebesar 1,12%, kemudian pada 2022 itu 1,38%. Ini artinya bahwa pada tahun 2022 ini sebanyak 13 orang siswa, itu 13 dari 1.000 orang siswa itu mengalami putus sekolah. Oke, kemudian capaian dan pertumbuhan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Ini datanya disesuaikan dengan inflasi yang terjadi saat itu ya. Ya. Data 2010 sampai dengan 2022 ini kita lihat berdasarkan diagram bata yang kita lihat sekarang ini terjadi peningkatannya. Jadi pengeluaran real per kapita dalam Rp1.000, ini juta ya. Jadi pada tahun 2010 itu 9.437.000 pengeluaran real per kapita ya dalam setahun. Kemudian kita lihat data 2022 ini terjadi peningkatan. Sekarang ini pengeluaran real per kapita kita sudah mencapai 11.479.000. Namun kita lihat tren pertumbuhan pengeluaran real per kapitanya itu dia mengalami kemerosotan yang sangat dalam, yaitu sebesar minus 2,53% pada tahun 2020. Jadi pengeluaran real per kapita kita jatuh sampai minus 2,53% itu pada tahun 2020, di mana pada tahun ini terjadi pandemi corona, sehingga tentu hal ini berpengaruh pada purchasing power, kemampuan untuk orang membeli ya, yang tentunya berakibat pada jumlah pengeluaran kita. Ya, ini adalah infografis Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022. Anda lihat ini ya. Kalau kita lihat tren 2010 sampai 2022, trennya naik. Kemudian kalau kita lihat data spasial, infografis dalam bentuk peta ini ya, di Indonesia ini ya, kategori IPM itu ada sangat tinggi, dan sedang. Sedang itu terjadi di daerah Papua Barat, kemudian Maluku Utara, kemudian NTB, NTT, ada juga di Sulawesi Selatan, kemudian ada di Gorontalo, kemudian ada di Kalimantan Barat. Kemudian yang naik dalam kategori tinggi yaitu ada di Aceh,
ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa secara keseluruhan, dan Bali, juga ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, ada di sebagian di Sulawesi, ada di Sulawesi Utara, ya. Kemudian ada di di Gorontalo, ya. Oke. Kemudian di Ambon, di Maluku. Jadi Maluku ini, Provinsi Maluku ini kategori indeks pembangunan manusianya adalah tinggi, ya, lebih tinggi daripada Maluku Utara. Kemudian ya, ini dia dikategorikan sebagai daerah yang tinggi IPM-nya. Kemudian di Indonesia ini yang dikategorikan sangat tinggi itu hanya ada di Jogja. Ya, sekali lagi saya sampaikan, komponen untuk mengukur IPM itu adalah harapan hidup sejak kita lahir, kemudian pengeluaran real per kapita yang disesuaikan, dan rata-rata lama sekolah. Ini adalah 3 komponen yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Kemudian ini adalah jumlah guru menurut jenjang pendidikan 2020-2021, ya. Ya, ini kita lihat untuk data SD, ya, 2020 yang warna orange itu adalah data 2020 tahun ajaran 2020-2021, yang diagram yang berwarna pink itu adalah 2021-2022. Kita lihat terjadi penurunan guru, ya. Kalau kita bandingkan data 2020-2021, 2021 ke 2022, ini jumlah guru menurun sebanyak 79.629 orang di jenjang pendidikan SD. Kemudian kita lihat jenjang pendidikan SMA, itu terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 9.664 guru. Jadi untuk jenjang SMP penurunannya sebesar 9.000 orang. Kemudian jenjang SMA terjadi penurunan jumlah guru sebesar 1.243 orang guru di seluruh Indonesia. Itu di tahun ini, tahun 2021 ke 2022 itu ya mungkin saja pensiun, mungkin saja meninggal dan lain sebagainya, ya. Kemudian untuk guru SMK itu sebanyak 2.837 orang. Tren penurunannya seperti itu. Ini adalah data spasial sebaran provinsi berdasarkan rasio murid guru sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan tahun 2021-2022. Kita lihat dari data ini, warna pink itu adalah di bawah batas ideal. Jadi di bawah yang rasio murid guru sekolah dasar yang di bawah batas ideal itu terjadi di provinsi hampir semua, ya, hampir semua. Yang di bawah batas ideal itu adalah warna pink. Itu ada di Papua Barat. Ada di Papua Barat. Kemudian ada di Maluku Utara, seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan. Kemudian ada di NTT, NTB, Bali, kemudian Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
kemudian juga ada di Jogja. Kemudian seluruh Pulau Sumatera dan Aceh. Itu rasio guru murid itu berada di bawah batas ideal. Kemudian rasio murid guru yang berada di atas batas ideal itu hanya ada di Papua dan di Jakarta. Ya, tentunya ini adalah sumber datanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian tentunya ini agak menjadi pertanyaan, kok bisa di Papua statusnya di atas ideal sama dengan di Jakarta, di mana kita lihat Jogja tidak masuk kategori di atas ideal, Jawa Timur juga tidak masuk kategori ideal, padahal ini adalah tempat-tempat yang tentunya dari segi indeks pembangunan manusianya lebih tinggi ya, dan ekonominya juga lebih baik kalau kita bandingkan dengan di Papua. Ini perlu kita melakukan studi mendalam terkait dengan data ini. Apakah benar Jakarta rasio murid gurunya itu sama dengan yang ada di Papua? Kemudian untuk rasio murid guru di tingkat SMK. Nah, di sini yang di bawah batas ideal itu ada di seluruh Papua, kemudian Maluku Utara, seluruh Sulawesi, kemudian di NTB, NTT, kemudian ada di Kalimantan Tengah, kemudian ya Aceh, kemudian di Sumatera, sebagian provinsi yang ada di Sumatera. Oke. Data is the new mining, ya. Data adalah sumber tambang baru. Ya, ini adalah potensi besar di mana kita lihat keahlian dalam data scientist saat ini sangat diperlukan, dan kita lihat gaji dari orang yang ahli dalam bidang data scientist ini juga sangat luar biasa ya, antara 10 juta hingga 25 juta, dan ada yang 17 juta juga ya per bulan. Kemudian data scientist bedanya dengan data analysis adalah ini ya, data scientist membutuhkan ketajaman bisnis yang kuat ya, namun data analysis tidak memerlukan hal tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada organizing qualitative data. Di sini kita perlu mengetahui apa itu data kualitatif ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengumpulan, misalkan kita memiliki data kualitatif, maka untuk membuat data kualitatif menyajikannya dalam sebuah tabel, maka yang pertama kita melakukan tabulasi, setelah itu kita menghitung frekuensinya. Nah, di sini sebuah frequency distribution list each category data and the number of occurrences for each category of data. Kemudian the relative frequency is the proportion of observation with a category and is found using the formula. Relative frequency sama dengan frekuensi dibagi dengan sum of all frequencies. Relative frequency distribution lists each category of data together with the relative frequency. Kemudian
Ya, ini adalah contoh di mana data tadi kita sudah buat frekuensinya, kemudian setelah itu kita buat relatif frekuensi. Relatif frekuensi ini adalah menyatakan persentase dari setiap frekuensi ya, jadi persentasenya berapa terhadap keseluruhan data. Ya, berikut kita construct data dalam bentuk kita membuat sebuah diagram batang ya. Jadi diagram batang atau bar graph is constructed by labeling each category of data on either the horizontal or vertical axis and the frequency or relative frequency of the category on the other axis. Oke. Ini adalah contoh dari diagram batang di mana kita lihat garis horizontal atau garis X ini menunjukkan kategori datanya, kemudian garis vertikal atau garis Y-nya ini disebut dengan frekuensinya. Nah, kemudian ini adalah diagram Pareto. Diagram Pareto is a Pareto chart is a bar graph whose bars are drawn in decreasing order of frequency or relative frequency. Jadi diagram Pareto adalah diagram batang yang batangnya itu disusun menurun berdasarkan frekuensi atau frekuensi relatif. Oke, kemudian diagram berdampingan atau side by side bar graph. Ini misalkan kita ingin mengetahui apakah more people are finishing college today than in 1990. We could draw a side by side bar graph to compare data for 2 different years. Jadi misalkan kita ingin membandingkan dua data berdasarkan waktu, maka di sini kita dapat membuat diagram berdampingan. Diagram batang berdampingan. Ini contoh kita memiliki tabel dengan waktu yang berbeda 1990 dan 2009. Nah, ketika kita membuat diagram side by side-nya, ini adalah contohnya ya. Ini bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Kita bisa gunakan aplikasi Excel. Kemudian horizontal bar. Jadi sebelumnya kita melihat vertical bar, sekarang horizontal bar. Nah, filosofinya kenapa kita membuat horizontal bar adalah di mana nama dari kategorinya itu sangat panjang atau panjang sehingga tidak memungkinkan kita membuatnya dalam bentuk vertikal, sehingga di sini kita membuat diagram vertikal. Di sini tampak garis Y vertikal ini adalah menunjukkan kategori, dan garis horizontalnya atau garis X-nya ini adalah menunjukkan frekuensi. Di sini relatif frekuensinya. Kemudian construct pie chart. Pie chart are typically used to present the relative frequency of qualitative data. In the most cases, the data are nominal, but ordinal data can also be displayed in pie chart. Ini adalah contoh dari pie chart. Organizing qualitative data. Yang berikut kedua ini adalah kita mengorganisasi kuantitatif data. Iya, ada 7 di sini ada 7
materi yang akan kita pelajari. Yang pertama organizing discrete data, kemudian construct histogram discrete data, kemudian ketiga organize continuous data in table, yang keempat construct histogram of continuous data, yang kelima drawn stem and left plots, keenam drawn dot plots, dan yang ketujuh adalah identify shape of distribution. Ya, yang pertama organizing discrete data in tables. Ya, data sebelumnya kita telah mempelajari data kualitatif, sekarang data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu ada dua, ya, itu ada data discrete dan data kontinu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari data discrete yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita memiliki kasus, ya, seorang manajer dari sebuah restoran cepat saji, Wendy Fast Food, ingin mengetahui karakteristik atau typical jumlah konsumen, number of konsumen, ya, number of customer who arrive during the lunch hour, yang datang pada setiap jam makan siang. The data in table 8 represent the number of customer who arrived at Wendy's for 40 randomly selected 50 minutes interval of time during lunch. Jadi data yang disajikan pada tabel 8 ini menunjukkan jumlah konsumen yang datang pada restoran cepat ini, ya, Wendy, untuk 40 konsumen yang dipilih secara random dengan interval waktu 15 menit. Ya, ini selama makan siang. For example, during one 15 minutes interval, 7 customer arrived. Construct a frequency and relative frequency distribution. Jadi misalkan pada 15 menit interval pertama ada sebanyak 7 customers. Jadi sebanyak 7 orang konsumen yang datang. Jadi kita lihat pada 15 menit pertama 7 orang, pada 15 menit kedua ada 6 orang, pada 15 menit ketiga ada 6 orang, pada 15 menit keempat ada 6 orang. Kemudian ini adalah data yang dikumpulkan oleh seorang manajer ketika dia ingin mengetahui karakteristik konsumen yang datang ketika waktu makan siang, karakteristik jumlah konsumen yang datang pada waktu makan siang. Oke. Jadi untuk kasus ini Anda bisa terapkan misalkan di jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah atau jam masuk kantor, kita bisa menerapkan model penelitian seperti ini. Jadi misalkan seorang kepala sekolah ingin mengetahui karakteristik jumlah siswa yang datang ketika jam masuk sekolah di pagi hari. Nah, di sini kita bisa melakukan penelitian, ya. Oke, data tadi yang disajikan, yang diperoleh tadi, kemudian disajikan di dalam bentuk tabel seperti ini, di mana pertama kita membuat ini, ya, kolom pertama adalah number of customer, kemudian kita tabulasi, kemudian kita buat frekuensinya, kemudian kita buat frekuensi relatifnya. Oke, ini hampir sama dengan konsep yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita membuat histogram dari data discrete. Ya. The histogram
A graph used to present quantitative data is similar to the bar graph. Jadi histogram itu adalah grafik yang menunjukkan data kuantitatif, sama dengan diagram batang yang sebelumnya kita pelajari. Ini adalah definisinya, ya. Kemudian ini contohnya. Anda bisa membuat contoh seperti ini. Ya, Anda memiliki data kuantitatif, kemudian Anda menggunakan Excel, kemudian Anda bisa buat seperti ini. Kemudian yang berikut, organize continuous data in table. Jadi class are category into which data are grouped. Oke, jadi ketika kita bekerja dengan data kuantitatif, biasanya kita memiliki data yang banyak, sehingga kita perlu membuat kelas-kelas data. Apa itu kelas? Kelas itu didefinisikan sebagai kategori yang mana data itu dikelompokkan. When a data set consists of a large number of different discrete data values, or when a data set consists of continuous data, we must create classes by using interval of numbers. Jadi kasusnya ketika kita memiliki data, apakah data itu dalam bentuk data discrete yang sangat banyak sekali, maka perlu kita buat kelasnya. Atau ketika kita memiliki data kontinu, maka kita perlu membuat kelasnya, di mana kelas ini menggunakan interval. Ya. Oke, ketika kita membuat kelas, maka kelas itu terdiri dari lower class limit, upper class limit, dan class width. Ya, Anda bisa lihat di layar Anda, ya. Ini adalah contohnya. Untuk kelas pertama ada, ya, di tabel 10 itu Anda perhatikan, di kelas pertama lower kelasnya adalah 25, upper kelasnya adalah 34, dan lebar kelasnya adalah 10. Terakhir ini adalah intermezzo, ya. Seorang ahli statistik, seorang perempuan yang ahli statistik, juga pelopor perawat modern, juga seorang penulis. Ya, ini namanya adalah Florence Nightingale, ya. Menghidupkan kembali konsep penjagaan. Ya, Florence Nightingale ini menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik. Anda bisa baca di Wikipedia, ya, tentang Florence Nightingale. Oke, saya kira ini cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.